Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Donur Hasanah. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai risiko suku bunga. Nah, selanjutnya adalah definisi dari risiko suku bunga itu sendiri. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah risiko pada situasi suku bunga dan saham. Pada saat seseorang memutuskan untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito, maka artinya ia sudah melihat sisi keuntungan dan kenyamanan, terutama jika ia membandingkan berinvestasi di tempat lain seperti membeli saham. Kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan tingkat risiko memiliki posisi tersendiri. Tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi. Dengan kata lain, jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau actual return-nya adalah tidak diperoleh, bahkan terlalu jauh, maka kerugian finansiallah yang akan diperoleh. Nah, dari dua pernyataan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito. Sebaliknya, pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan, maka investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan di deposito ke saham, dengan alasan bahwa berinvestasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Karena investor ini memiliki karakteristik menghindari resiko dan sangat menyukai keuntungan yang sustainable atau berkelanjutan. Selanjutnya adalah suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek dan obligasi dengan jangka waktu panjang. Nah, obligasi jangka waktu pendek ini biasanya memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi jangka panjang. Selanjutnya adalah konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Yang pertama, dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil, masyarakat akan lebih merasa nyaman dan merasa diuntungkan. Yang kedua, jika seorang membeli obligasi dengan masa tenor 10 tahun dan suku bunga fix, artinya pemegang obligasi tersebut akan selalu menerima keuntungan stabil selama 10 tahun sebesar persentase yang ada di dalam obligasi tersebut. Yang ketiga, menjual obligasi dengan masa 5 hingga 10 tahun dan jarak suku bunga yang tidak tinggi akan memberi kenyamanan dari segi mengelola dana hasil penjualan obligasi sesuai dengan rencana yang telah dikonsepkan sejak awal tanpa harus terburu-buru dan bekerja secara under pressure atau di bawah tekanan. Yang keempat, pemegang dan pembeli obligasi umumnya memiliki kelebihan dana dan menginginkan dananya diamankan ke tempat yang memiliki risiko seminimal mungkin. Selanjutnya adalah risiko pada hubungan obligasi dan saham. Nah, pada saat investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap dan pasar saham mengalami kenaikan, maka investor ini cenderung akan mengalihkan sejumlah dananya dari obligasi ke saham. Kemudian, pasar dengan segala pergerakannya juga mampu memberikan efek atau pengaruh berupa keuntungan dan kerugian. Selanjutnya adalah dampak perubahan suku bunga pada perusahaan. Menurut Mamduh M. Hanafi, perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perusahaan menghadapi dua tipe risiko. Yang pertama, risiko perubahan pendapatan. Pendapatan bersih atau hasil investasi yang telah dikurangi oleh biaya berubah, yaitu berkurang dari yang diharapkan.
Kedua, risiko perubahan nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah karena lebih kecil atau turun nilainya. Selanjutnya adalah risiko pada perubahan suku bunga dan permintaan uang. Permintaan uang sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi berlakunya suku bunga di pasaran dan begitu pula sebaliknya, jadi saling berpengaruh. Yang kedua, kondisi naik dan turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh perbankan lebih jauh mampu memberi pengaruh pada kondisi perkembangan bisnis di suatu negara. Selanjutnya adalah risiko carry trade. Adalah bentuk perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara dana dari suatu negara yang memiliki tingkat suku bunga yang rendah selanjutnya dibawa dana tersebut untuk diinvestasikan atau ditanamkan pada negara yang memiliki tingkat suku bunga tinggi dengan tujuan mereka akan memperoleh selisih keuntungan di sana, memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Nah, yang jadi persoalan adalah jika suku bunga kembali ke posisi normal atau rendah, maka dana yang berasal dari carry trade tersebut akan ditarik kembali untuk dibawa ke tempat asalnya. Nah, yang terakhir adalah faktor yang menyebabkan perubahan pada suku bunga domestik. Ada 3 faktor yang mampu memberi pengaruh pada suku bunga domestik suatu negara. Yang pertama adalah kondisi ekonomi global, yang kedua stabilitas ekonomi dalam negeri, yang ketiga adalah stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri. Bila ketiga hal ini terjadi secara terus-menerus dan tidak mendapatkan penanganan yang serius, terutama dari lembaga yang berwenang, khususnya Bank Sentral, seperti Bank Indonesia, maka dapat diperkirakan secara jangka panjang akan memberi efek pada stabilitas suku bunga pada sebuah negara. Nah, demikian adalah ulasan-ulasan mengenai manajemen risiko suku bunga. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi hari ini. Semoga kita dapat benar-benar memahami materi-materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.